Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Ada perdebatan seru tentang postingan-postingan dari Salafi Wahabi ya, bahwa bagaimana ya tentang larangan memakai BH ya. Mohon maaf, ini untuk agama, ini bukan untuk kemudian saru atau bagaimana. Ini kita bagaimana melihat secara komprehensif tentang beragama ya. Nah, itu yang kemudian larangan memakai hal tersebut untuk para wanita. Tapi ketua MUI sebut ya, wanita tanpa BH kurang sempurna, ini alasannya ya, yang mana ini dalam rangka ya untuk mengembalikan cara beragama yang benar. Jangan sepotong-sepotong, jangan terlalu gampang melarang ya. Kita harus beragama, harus enjoy lah ya. Nah, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, mengimbau agar perempuan selalu memakai pakaian sebagaimana mestinya. Hal tersebut diungkapkan beliau menanggapi ramainya postingan di media sosial tentang hukum perempuan memakai BH atau bra. Ya, kalau kita lihat di media online, ya beliau mengaku tidak setuju dengan isi tulisan tersebut. Ya, beliau mengatakan bahwa perempuan yang tidak memakai hal tersebut adalah tidak sempurna. Maksudnya adalah kita harus mendudukkan ini pada porsinya ya. Keluar rumah tanpa memakai hal tersebut ya, baru dipakai ya ketika di tengah laki-laki yang bukan mahramnya, ya itu tidak lah ya. Nah, itu perempuan tanpa hal tersebut kurang sempurna ya. Pesan untuk perempuan muslimah, pakailah busana penutup aurat ya. Nah, ini menjadi perbincangan netizen ya, yang mana Gus Nadir ya sendiri ya, guru besar di Monash University, Haji Nadir Shah Hussein atau sering disebut Gus Nadir, ulama yang mengeluarkan fatwa tersebut tidak melakukan kajian lebih dalam tentang fungsi daripada BH atau bra itu ya. Ini salah satu contoh pentingnya agar ulama dari aliran manapun untuk paham masalah sebelum mengeluarkan fatwa. Betul ya. Jadi Profesor Dr. Syauqi Alam pun ya secara luas nih ya, secara luas seorang mufti ya atau kelompok atau organisasi mufti yang mengeluarkan fatwa itu harus betul-betul mendeskripsikan masalah. Tasawurnya itu ya, mendeskripsikan masalah itu harus jelas, betul-betul jelas. Harus panggil ahlinya ya. Kalau nggak tahu tanya. Yang mustafti tadi, orang yang minta fatwa itu betul-betul ditanya, maksudmu itu yang bagaimana secara detail ya, agar tasawurnya, agar deskripsinya itu sempurna ya. Jangan kemudian setengah-setengah, ini kemudian keluar fatwa, ini akan blunder. Kita lanjutkan ya dari Gus Nadir. Ulama Saudi mengira fungsinya itu hanya untuk bikin payudara menonjol, padahal ada 13 jenis bra, ada push ya, sport, maternity, padded dan lain-lain. Harus tasawur dan tasdik dulu ya. Nah, kita lihat juga ya, kalau dari para ulama yang lain, yaitu harus ada pertanyaan, sudahkah melibatkan ulama perempuan dalam memberikan fatwa seperti ini ya? Ini artinya ya kita harus tanya dulu dong kepada para perempuan, ahlinya, ahli kesehatan ya dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat dalam situs sederhana saja, itu ya kita bisa searching ya, 5 keuntungan ya untuk kesehatan ya. Itu macam-macam, ada untuk melindungi penyangga ya, elastisitas dan untuk yang lain ya, untuk kesehatan juga ada fungsinya. Dan inilah para pemirsa, agar tidak bermain-main dengan fatwa. Artinya kita bukan membahas sesuatu yang kemudian sesuatu yang tidak baik atau tidak untuk diperbincangkan secara umum, tapi kalau ada fatwa yang ngawur, tentu harus kita bantah. Fatwa yang kemudian coraknya adalah Salafi Wahabi yang kemudian memahami secara parsial, ya ini harus kita koreksi, harus kita kritik. Nah, kan seperti itu, agar tidak terjadi kegoncangan dalam masyarakat, ya huru-hara dalam masyarakat, yang ini kemudian orang-orang yang kemudian melihat agak, loh kok Islam kok kayak gini sih, nggak banget lah gitu ya. Akhirnya itu akan menjadi orang justru menjauhkan daripada agama. Jadi dalam berfatwa itu ya harus tasawur dulu, harus mendeskripsikannya, kemudian menanyakan kepada ahlinya, baru mencari hukumnya. Kalau nggak ada berarti itu diturunkan dari biasanya kaidah-kaidah fikhiyah, kaidah-kaidah usuliyah
ya, kemudian baru berfatwa. Kenapa harus ada fatwa? Karena pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita harus berbicara tentang fatwa itu harus ada mustafti dulu. Orang yang bertanya, meminta fatwa. Ya. Nah, kemudian ada mufti, orang yang memberikan fatwa. Orang ini bisa, mufti ini bukan hanya orang tapi bisa jadi lembaga. Lembaga atau organisasi yang mengeluarkan fatwa. Ya, oke. Ya, sampai di situ harus dipahami dulu. Jadi ada mustafti, ada yang bertanya, gimana sih hukumnya ini? Nah, kenapa bertanya? Ya, kalau itu kemudian bisa dirujuk kepada perkataan para ulama, ya secara detail memang ada hukumnya, yaitu istilahnya ya bukan mujtahid karena sudah ada. Ya. Tapi kalau yang baru, hukum-hukum yang baru, maka mufti itu berijtihad. Ya, karena tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di pendapat para ulama, maka mungkin menggabungkan atau memakai metode cara pengambilan hukum istinbat al-hukm, ya, al-ahkam daripada para ulama. Ya, biasanya mufti itu ya mazhabnya ada yang sesuai mazhab yang besar sekarang, ada yang mufti mazhab Syafi'i, mufti mazhab Hanafi, Hambali, ya, dan kemudian Maliki, itu memang seperti itu. Jadi para mirsa, jadi hati-hati dalam mengambil fatwa. Satu, fatwa itu tidak bisa diekspor. Ya, artinya begini. Dalam indeks fatwa global, ya banyak orang-orang Eropa itu mengambil fatwa dari daerah konflik di Timur Tengah, sehingga fatwa itu cenderung keras, ya, ketika dibawa ke Eropa. Nah, ini yang menjadi masalah ya para pemirsa. Ini menjadi masalah. Jadi akhirnya Islam-Islam yang ada di Eropa bisa jadi menurut penelitian indeks fatwa global ya, itu banyak mengimpor fatwa daripada mufti yang ada di Timur Tengah yang daerahnya lagi konflik. Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Padahal di Eropa sekarang lagi tidak ada konflik, tidak ada peperangan, dalam keadaan damai gitu loh. Jadi tidak bisa mengimpor atau mengekspor fatwa. Fatwa itu ditanyakan oleh mustafti kepada mufti di daerahnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting ya, di daerahnya ya. Logika sederhana saja lah kenapa urusan BH ini menjadi besar ya. Seharusnya kalau itu pakaiannya menutup aurat dan tidak menunjukkan bentuk tubuh, ya kan nggak ketahuan juga pakai atau nggak pakai. Kenapa harus difatwakan gitu loh? Ya ini yang kemudian kita harus berpikir kritis ya. Kita harus berpikir kritis. Maka ikutilah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang betul-betul melihat itu dari sudut pandang yang ilmiah, dari turos juga, dan jangan lupa waqi'iyah, realitas yang ada di masyarakat. Jadi sehingga beragama itu terasa nyaman, beragama bukan parsial, beragama bukan yang kemudian setengah-setengah, beragama yang kemudian didasari oleh apa ya, pengambilan hukum yang tidak sempurna. Nah, itu yang kita hindari para pemirsa. Jadi mudah-mudahan ya kita terus kritis ya, agar kita istilahnya memfilter lah, tanya, yang mana kalau kita lihat ya ulama-ulama madhab, bukan madhab ya, mereka bahkan tidak mengaku madhab ya, Salafi Wahabi itu yang langsung merujuk kepada Quran dan Sunnah itu, ternyata kalau kita mau jujur, kita sensus, itu ulamanya minoritas di dunia keislaman ya. Jadi ikutilah ulama yang mayoritas, insya Allah itu yang selamat. Nah, mudah-mudahan kita bisa selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.